1000 hari sejak 7 Oktober. Begitu banyak kepedihan bagi begitu banyak orang. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kami, ya orang Israel, saya merasa sangat-sangat sedih, sangat tidak menyenangkan. Dan kamu tahu, ini hari yang sangat spesial. Dan seperti yang saya katakan, seperti yang orang-orang katakan, seperti yang koresponden Yochas katakan dalam laporan sebelumnya, saya pikir kita masih belum memulai proses pemulihan. Karena kita masih memiliki tentara di banyak tempat, dan kita masih memiliki orang-orang yang belum kembali ke rumah mereka di Negev Barat, dan itu sangat kompleks. Situasinya memang sangat rumit. Anda sebagai salah satu pendiri IDUT 710 ceritakan kepada kami tentang jenis pekerjaan yang Anda lakukan dan wawasan yang dapat Anda bagikan tentang bagaimana orang-orang Israel berduka, meratapi, dan masih memproses besarnya kejahatan yang terjadi pada hari itu. Jadi mungkin saya akan mengatakan beberapa kata tentang Adut 710. Adut berarti kesaksian dalam bahasa Ibrani. Dan didirikan 2 hari setelah pembantaian oleh sekelompok dokumentaris dan orang-orang lain dari berbagai profesi dan disiplin ilmu. Agar setiap orang yang berada di Negev Barat pada tanggal 7 Oktober dapat bersaksi. Untuk memberinya kesempatan menceritakan kisahnya tanpa ada hierarki cerita apapun. Setiap kisah itu penting untuk menciptakan arsip besar kesaksian video tentang peristiwa tersebut dan memastikan bahwa kisah ini tidak akan pernah dilupakan. Dan hingga hari ini kami berhasil merekam lebih dari 2.000 kesaksian dari sekitar 70.000 orang yang berada di sana pada hari yang sama. Dan untuk mempublikasikan di situs web khusus kami, lebih dari 14.000 kesaksian, baik dalam durasi asli maupun versi singkat dari kesaksian tersebut. Dan kami bekerja sangat erat dengan komunitas. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa ada orang Israel, karena setiap manusia merasakan hal yang berbeda. Setiap cerita berbeda dan setiap komunitas juga berbeda. Beberapa orang masih dalam kesedihan yang mendalam dan sedang memproses peristiwa-peristiwa tersebut. Setiap bulan kami masih memiliki orang-orang yang datang untuk memberikan kesaksian yang sebelumnya tidak pernah berbicara tentang peristiwa itu, bahkan kepada kerabat dekat mereka. Dan di sisi lain ada orang-orang yang ingin melanjutkan hidup mereka, bangkit dan membangun kembali komunitas mereka. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ada satu jenis proses. Saya rasa ini sangat individual. Setiap orang menjalani waktunya sendiri untuk berduka, untuk sembuh semoga saja. Dan juga Anda mendengar begitu banyak kisah tentang ketangguhan. Komunitas yang menjalani ini bersama-sama. Singkatnya, ceritakan sesuatu yang paling berkesan bagi Anda, di mana komunitas bersatu untuk mencoba mengatasi rintangan luar biasa di masa yang sangat sulit ini. Jadi menurut saya, sekali lagi, setiap komunitas itu sedikit berbeda. Tapi mungkin salah satu kisah terkuat adalah kisah Beersheba, Kibbutz Beersheba yang kita semua kenal, yang sudah mengundang kami pada 23 November untuk mengambil kesaksian dari komunitas tersebut. Dan pada 23 November, kurang dari 1 bulan setelah kejadian itu, kami telah mengambil lebih dari 180 kesaksian dari komunitas tersebut dalam 1 bulan. Dan itu benar-benar kisah yang luar biasa, yang sekarang setelah 2 tahun kesaksian-kesaksian ini disimpan di dalam kibbutz, kami mulai menerimanya dan mempublikasikannya di situs web kami. Dan sekarang tentu saja ada cerita lain, yaitu regu lokal dari komunitas-komunitas tersebut. Kami memiliki proyek khusus yang kami sebut warga sipil di masa perang, yang membantu komunitas-komunitas untuk menceritakan kisah komunitas, kesaksian komunitas dari komunitas itu sendiri. Dan dalam kasus ini, warga sipil bangkit dan keluar untuk berjuang serta menyelamatkan komunitas, yang merupakan kisah-kisah keberanian yang benar-benar luar biasa. Namun di sisi lain, mereka juga akan mengatakan bahwa istri-istri mereka yang tetap tinggal di rumah adalah orang-orang yang berani. Jadi memang ada berbagai jenis ketahanan dari individu dan komunitas
yang bisa Anda temukan dalam kumpulan kesaksian tersebut. Dan sangat penting bahwa Anda mendokumentasikan semua ini. Sangat penting bahwa kisah-kisah ini diceritakan selama puluhan tahun ke depan untuk generasi-generasi yang akan datang. Itai Kantor di Pardeshana, terima kasih banyak telah bersama kami di The Rundown. Satu hal singkat tentu. Satu kalimat singkat. Singkat saja. Sekarang kami sedang mengembangkan bersama dengan Pusat Humaniora Digital di Universitas Ibrani, kami mengembangkan arsip berbasis AI yang akan memungkinkan setiap orang untuk mengajukan pertanyaan apapun tentang kumpulan besar kesaksian ini. Dan kami juga berencana menghadirkan penyusun rencana pembelajaran otomatis untuk pendidikan pada Oktober mendatang. Kerja yang luar biasa, Kol Hakavot, seperti yang kami katakan di bagian dunia ini. Itai Kantor, semoga sehat selalu langsung dari Pardeshana. Terima kasih banyak.